Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Para pemirsa setia KM5 channel yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita akan melanjutkan kajian Fathul Qorib part 9, yang kali ini kita akan membahas sedikit tentang zakat fitrah. Baiklah, materi zakat fitrah dalam kitab Fathul Qorib akan kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa tajibu zakatul fitri. Zakat fitrah itu wajib. Jadi rukun Islam yang ada 5, salah satunya adalah zakat, dan di antara zakat itu adalah zakat fitrah. Wa yuqalu laha zakatul fitrati ayil khilqati. Zakatul fitri ini juga disebut dengan zakatul fitrah. Adapun fitrah di sini adalah al-khilqah. Adapun kewajiban zakat fitrah bi salah satu asya, dengan adanya 3 perkara. Yang pertama al-islami. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kewajiban zakat fitrah itu ada beberapa syarat. Yang pertama tentu adalah Islam. Fala fitrata ala kafirin asliyin, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi seorang kafir yang asli. Artinya kafir asli memang dia belum atau dia bukan kafir yang pindahan dari Islam alias murtad. Jadi memang betul-betul benar-benar asalnya dia adalah kafir, bukan dari Islam kemudian murtad menjadi kafir. Kafir asli ini tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Namun maksudnya di sini adalah tuntutan di dunia ini tidak ada bagi orang kafir untuk menunaikan zakat. Dengan demikian, tidak ada tuntutan bagi orang kafir di dunia, misalnya dari seorang qadhi, dari pemerintah, untuk menuntut dia, untuk memaksanya membayar zakat. Lain bagi kita umat Islam, maka manakala kita enggan untuk membayar zakat, fi hukmid dunya, kita dituntut. Pemerintah atau yang berwajib itu berhak menuntut kita untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah tersebut. Nah, dengan demikian tidak menafikan bahwa kewajiban zakat ini bagi orang kafir menjadi tuntutannya di akhirat, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Artinya tidak membayar zakat bagi orang kafir saat ini di dunia, ini akan menjadi siksa tersendiri bagi mereka kelak di akhirat. Sebagaimana telah kita pahami bersama dalam kitab usul, bahwa orang kafir itu juga terhitopi, ya, atau terkena tuntutan untuk menjalankan furu'i syariah. Apa fungsinya? Agar kelak di akhirat mereka terkena konsekuensi dari keengganan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban syariat, sehingga mereka
berhak mendapat siksa atas apa yang mereka tinggalkan. Illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimina. Kecuali bagi budak daripada si kafir asli tersebut atau kerabatnya yang kebetulan muslim. Artinya begini, misalkan ada orang kafir yang memiliki seorang budak, yang kebetulan budak itu beragama Islam, atau dia punya kerabat yang wajib dinafkahi, yang kebetulan kerabat itu beragama Islam, maka zakat dari budaknya dan kerabatnya itu wajib dikeluarkan oleh si kafir ini. Jadi si kafir inilah yang membayarkan zakat budaknya yang Islam dan kerabatnya yang Islam, kerabat yang menjadi tanggungannya untuk menafkahi. Yang kedua, wabi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadhan. Sebab yang kedua diwajibkan zakat selain Islam adalah dengan terbitnya matahari di akhir bulan Ramadan. Artinya sebelum seseorang menjumpai akhir bulan Ramadan atau menjumpai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka dia tidak atau belum terkenai kewajiban membayar zakat fitrah. Baru kalau dia sudah menjumpai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan alias masuk tanggal 1 Syawal Hijriah, baru dia berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Dengan demikian wahina idzin fatukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurubi dunaman wulida ba'dah. Karena syarat yang kedua adalah menemukan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka zakat fitrah tetap harus dibayarkan, harus dikeluarkan untuk orang yang meninggal setelah ghurubus syamsi. Artinya orang yang meninggal setelah tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, ia masih terkena kewajiban untuk membayar zakat. Mengapa? Karena sebab wajibnya zakat telah dia penuhi, dia telah berislam, telah beragama Islam, dia seorang muslim dan dia menemukan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Sehingga kematiannya yang terjadi ba'dal ghurub ini tidak lantas menggugurkan kewajiban zakat atas dirinya. Dunaman wulida ba'dahu, bukan atau tidak wajib zakat fitrah bagi orang atau untuk orang yang lahir setelah ghurub, misalnya bayi yang dilahirkan pasca ghurub atau setelah tenggelamnya matahari. Maka bayi ini tidak wajib dizakati oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak menemukan sebab berupa ghurubis syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadhan. Yang ketiga, wa wujudil fadli, adanya kelebihan harta, adanya kelebihan harta benda. Wahwa yasarus syakhsi bima yafdulu an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaumi ay yaumi Aidil Fitri wa kadza lailatuhu aidan. Yakni adanya kecukupan atau kelebihan dari makanan pokoknya, makanan pokok keluarga yang wajib ditanggung pada hari itu atau pada hari raya dan malamnya juga. Sehingga apabila
dia tidak mempunyai kelebihan dari apa yang dia perlukan untuk makanan pokok untuk dirinya dan untuk keluarga yang wajib dinafkahi, misalnya anak istri, di hari itu dan di malam hari rayanya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar zakat fitrah. Taruhlah contoh, misalnya biaya makanan pokok untuk dirinya, untuk keluarganya pada hari raya dan malam harinya adalah sebesar 500.000. Maka dia harus punya kelebihan dari 500.000 itu, baru dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jika tidak, artinya hartanya ini ya sejumlah 500.000 itu atau bahkan kurang, yang mana 500.000 atau kurang itu merupakan kebutuhan atau harta yang dia butuhkan untuk makanan pokok dirinya dan keluarganya pada hari raya maupun malamnya, maka orang ini tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Kemudian mayuzaki asyakhsu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina. Kemudian zakat fitrah ini harus dikeluarkan atau harus dibayarkan dan ditunaikan untuk diri sendiri dan untuk orang yang wajib dinafkahi. Untuk orang yang wajib dinafkahi, yang mana orang tersebut beragama Islam. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah seseorang untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahinya. Misalnya suami mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Jadi zakat fitrah istri adalah kewajiban atau tanggungan suami. Begitu pula zakat fitrah dari anak-anak yang menjadi tanggungannya. Ini juga kewajiban ayah yang membayarkannya. Dengan catatan, keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya itu beragama Islam. Maka fala yalzamu al-muslima fitratu abdin wa qaribin wa zaujatin kuffarin. Sehingga tidak wajib bagi seorang muslim untuk membayarkan zakat fitrah budaknya, kerabat atau keluarganya, istrinya yang non-muslim atau yang kafir. Mengapa? Karena mereka tidak beragama Islam. Wa in wajabat nafaqatuhum, sekalipun mereka wajib dinafkahi oleh seorang yang muslim tadi. Namun karena mereka tidak beragama Islam, sehingga zakat fitrahnya tidak wajib dikeluarkan. Wa idza wajabat al-fitratu 'ala syakhsi fayukhriju so'an min quti baladihi. Sekarang apa yang harus dikeluarkan terkait zakat fitrah? Ketika zakat fitrah itu wajib bagi seseorang, maka dia harus mengeluarkan satu sok dari makanan pokok negaranya atau makanan pokok wilayahnya. Ingkana baladian, jika dia bukan orang pedalaman. Artinya bukan orang pedalaman yang punya makanan pokok. Karena mengecualikan orang yang di hutan, di mana statusnya bukan baladi, ya, orang pedalaman bukan baladi, sehingga tidak punya standar makanan pokok. Maka nanti diikutkan makanan pokok wilayah yang terdekat dengan dirinya. Nah, yang dikeluarkan adalah satu sok. Berapa satu sok? Satu sok itu memang kalau dialihkan ke ukuran yang kita kenal, ini terjadi sedikit khilafiyah. Ada sebagian mengukurnya dengan 2,5 kg, ada yang 2,7 kg. Namun apapun itu, silakan pilihan kita semua. Namun alangkah baiknya yang aslah atau yang ikhtiyat kita pakai yang 2,7 kg
atau mungkin digenapkan menjadi 3 kilo. Insya Allah berkah. Namun andai pun Anda memilih yang ukuran 2,5, itu juga tidak salah. Nah, satu sok ini dari makanan pokok wilayahnya. Dari makanan pokok wilayah orang yang mengeluarkan zakat. Fa'in fil balad akwatun. Jika di satu negara atau satu wilayah itu ada beberapa makanan pokok, ghalaba ba'duha, yang beberapa mendominasi, beberapa makanan pokok itu mendominasi. Misalnya ada yang pakai beras, ada yang pakai jagung, atau ada yang pakai gandum. Mana yang mendominasi? Misalnya beras yang mendominasi, wajib al-ikhraju min, maka wajib mengeluarkan dari makanan pokok yang dominan di wilayah tersebut. Walau kana asy-syakhsu fi badiyatin la quta fiha ukhrija akhraja min quti aqrabil biladi ilaihi. Andaikan seseorang itu berada di satu pedalaman di hutan belantara yang tidak ada makanan pokok, tidak ada standar food, tidak ada standar makanan pokok di situ, maka dia mengeluarkan zakatnya berupa makanan pokok yang lebih dekat atau mengikuti makanan pokok negara atau wilayah yang terdekat dengan dirinya. Misalnya ada di satu wilayah yang tidak punya standar makanan pokok karena wilayah itu tergolong pedalaman atau bahkan di hutan belantara, maka yang dikeluarkan adalah makanan pokok wilayah yang terdekat dengan dirinya. Wa ma lam yusir bi sha'in bal bi ba'dihi lazimahu dzalikal ba'du. Barang siapa tidak memiliki atau tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan ukurannya, yaitu 1 sok atau 2,5 hingga 2,7 kilogram, bal bi ba'dihi, akan tapi dia hanya bisa mengeluarkan dengan sebagian dari ukuran tersebut, lazimahu dzalikal ba'du, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ukuran, dengan takaran yang dia mampu itu. Karena al-maisur la yasqutu bil maqsur. Atau ini sesuai dengan kaidah mala yutrak kulluh la yutrak julluh. Apa yang tidak dapat kita lakukan seluruhnya, maka kita tidak boleh meninggalkan semuanya. Artinya minimal apa yang kita mampu untuk kita lakukan, maka itulah yang kita lakukan, termasuk dalam kaitannya dengan zakat fitrah ini. Waqad ruhu ayis-sok. Adapun sok bila dikonversikan ke ukuran retail, ukuran zaman dahulu itu sebanyak atau sebesar khamsatu artolin wa sulusin bil iraqi, yaitu 5 retail lebih sepertiga menurut ukuran retail Irak, atau kalau dengan dalam ukuran kita dikonversikan pada kilogram sekitar 2,5 hingga 2,7 kilogram beras ya. Wasabaqo bayanur ritli al-iraqi fi nisabis suru. Adapun untuk penjelasan tentang retail Irak itu sudah dijelaskan oleh musannif dalam bab nisabus suru. Kiranya itulah sepintas penjelasan dalam kitab Fathul Qorib tentang apa yang berhubungan dengan zakat fitrah dan syarat-syaratnya, yang dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat penyucian jiwa, zakat penyucian diri. Dia adalah pelengkap, penyempurna setelah kita sebelumnya menjalankan puasa Ramadan, bahkan dia adalah penambal dari kekurangan-kekurangan puasa kita di bulan Ramadan. Adapun syarat wajibnya ada 3. 1, beragama Islam. Yang kedua, menemukan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, adanya kelebihan atau kecukupan dari melebihi
makanan pokok untuk dirinya, untuk keluarganya yang wajib dinafkahi pada hari raya itu dan malam harinya. Kemudian yang wajib dizakati adalah dirinya dan juga orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Dan zakat ini menggunakan makanan pokok setempat. Kalau memang di daerah itu ada beberapa makanan pokok, maka yang dipilih untuk dikeluarkan adalah menggunakan makanan pokok yang paling dominan. Adapun ukuran satu sok di sini bisa kita ikuti 2,5 kg atau 2,7 kg. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.